Karena kan kalau kita niat kurban untuk ayah kita yang sudah meninggal, emak kita sudah meninggal, kapan pula kita nak izin minta makan dagingnya? Karena itu untuk mereka. Maka kata ulama, eloknya kalau kita niatkan untuk orang yang telah meninggal, full untuk orang lain. Biar dirasakan kebaikan dan juga menjadi barokah kebaikan bagi yang meninggal. PLN UID Kalbar pastikan pasokan listrik aman selama perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. PLN UID Lampung hadirkan terang dan harapan bagi warga Sukadamai dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha. Baik, pertama Ustadz, Ibu Hajah Deliana. Iya. Berkorban untuk orang tua yang meninggal, dagingnya boleh diambil atau gimana Ustadz? Berkurban itu hukumnya sunnah. Tapi ketika kita punya kelebihan dan tidak berkurban, ada ancaman dari Rasul. Man wajada lahu falam yudahi fala yuqarrabna musallana au kama qala. Siapapun di antara kita yang punya kelebihan harta, duitnya ada banyak ya, tapi tidak berkurban, kata Rasul, fala yuqarrabna musallana, jangan dekati tempat sholat kami. Itu kan ancaman walaupun kelihatannya agak aneh, tapi kelihatan bahwa mengatakan kalau Anda kayo tidak berkorban itu bukan bagian dari umatku. Waduh, ancamannya begitu. Ancaman dalam Al-Quran Allah firmankan, Inna a'toina kal kautsar fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ayat ini kita hafal, terpendek dalam Al-Quran. Dan ayat ini bercerita tentang berkurban. Inna a'toina kal kautsar. Sesungguhnya kami telah berikan kepadamu umat Muhammad, wahai umat manusia, al-kautsar, harta belambun, harta banyak. Banyak Allah kasih dengan kita. Cuman kita kok kurang bersyukur terhadap harta tersebut. Ya. Kemudian setelah Anda dapatkan al-kautsar, harta banyak, tadi Anda mengatakan al-kautsar adalah surga yang sempurna atau harta yang banyak. Kemudian dikatakan fasalli li rabbika wanhar. Berdoalah, sholatlah, wanhar, dan berkurbanlah. Inna syani'aka. Nah, ini dia orang yang enggan berkurban, enggan sholat, enggan beribadah, tidak berkurban, huwal abtar, adalah orang yang terputus rahmatnya dari Allah SWT. Na'udzubillah. Sunnah tapi ada tekanan yang paling sempurna. Maka dikatakan sunnatun muakkadah. Jadi kalau ada, tidak usah pakai ditunda-tunda. Keluarkan, mudah-mudahan ada kebaikan dari setiap yang kita keluarkan, insya Allah. Pertanyaannya Ustaz, kebetulan emak kami meninggal, ayah kami meninggal, paman atau siapapun berkorban pula kami niat untuknya, bagaimana? Nah ini tadi yang saya katakan, sering saya katakan pendapat ulama berbeda-beda. Ketika kurban itu kurban kita lah, sunnah yang kita lakukan dewe, itu sunnah untuk dimakan. Sebagaimana firman Allah, fakulu minha wa atum ba'asal fakir. Silakan dimakan sedikit darinya. Dan yang terpenting, ba'isal fakir, berikan kepada mereka yang kurang mampu, mereka yang miskin, dan mereka yang belum pernah makan daging. Tak begitu? Itu kalau yang sunnah. Tapi kalau bentuknya nazar, kata ulama, clear, jangan dimakan. Nazar itu artinya kita memang sudah bersumpah. Aku berkorban tahun ini, aku nazar. Wallahi aku bernazar kurban. Maka kata ulama, clear, tidak dimakan. Nah ada yang menyamakan nazar dengan model tadi yang dikatakan tadi. Karena kan kalau kita niat kurban untuk ayah kita yang sudah meninggal, emak kita sudah meninggal, kapan pula kita nak izin minta makan dagingnya? Karena itu untuk mereka. Maka kata ulama, eloknya kalau kita niatkan untuk orang yang telah meninggal, full untuk orang lain. Biar dirasakan kebaikan dan juga menjadi barokah kebaikan bagi yang meninggal. Namun ada ulama yang mengatakan, boleh kok dimakan, silakan. Ulama yang mengatakan tadi karena dia diibaratkan seperti nazar. Sebab kalau kurban nazar bu, tidak boleh dimakan. Kurban nazar. Artinya ibu kan pernah nih, kalau anak aku lulus P3K, wallah aku nak kurban. Berarti itu nazar bu. Maka jangan dimakan, kasih ke orang full. Ustadz kami dapat, berarti mungkin orang ngasih ke ibu bukan daging kurban ibu, tapi daging bagian, kebetulan satu RT dapat. Tapi kalau minta khusus jangan. Ya, karena itu bagian yang tidak boleh kita ambil, namanya nazar. Nah yang tadi untuk orang meninggal, ada yang mengibaratkan seperti nazar, ada yang mengatakan boleh dimakan. Ya terserah, kalau rasa-rasa, kalau misalnya kita niatkan untuk orang tua, biarlah orang tua kita full. Diberikan kepada orang lain biar mereka mendapatkan rahmat berkah dari daging kurban yang kita niatkan untuk mereka, insya Allah. Begitu. Mau dimakan pun boleh karena ada ulama yang membolehkan. Disitulah letak perbedaan pandangan ulama dalam masalah daging kurban yang kita niatkan untuk orang yang telah mendahului kita. Intinya boleh, walaupun kalau kita buka dalam kitab Imam Syafi'i, kalau sudah meninggal tidak lagi dikurbankan. Ya. Tapi kalau imam lain masih boleh. Silakan. Karena kebaikan yang kita tunaikan akan mengalir kebaikan pula kepadanya. Karena ada dalil pada masa Rasul dulu, seorang sahabat, dia punya emak, sayangnya dengan emaknya.
setiap orang nyomaknya berikan kebaikan. Sehingga beliau rasa-rasa tidak enak pula kalau tidak sedekahkan mak, sudah meninggal. Datang ke Rasulullah, hal atau sadaqu anha, boleh tidak aku bersedekah untuk mak yang sudah meninggal? Kata Rasul, bala, lanjut silakan. Nah, ibarat inilah atau kiasan inilah yang dibuat juga dalam kurban. Jadi maknanya setiap kebaikan yang kita lakukan untuk orang tua kita sebagai bentuk awwaladin saleh, anak yang saleh, maka insya Allah amalia kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu mau dimakan silakan, tidak pun tidak apa-apa. Tapi kalau perempuan saya enak ikut bentuk nazar tadi, biarlah diambil orang lain maksimal supaya makanan yang dimakan oleh orang yang membutuhkan tersebut menjadi doa kebaikan untuk almarhum almarhumah yang telah mendahului kita, yang kita niatkan untuknya dalam kurban yang kita laksanakan insya Allah. Begitu Arul.